Selamat siang semuanya. Kami selaku founder dari usaha Elysia akan mempresentasikan rincian dari usaha produk kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiwarmayanti, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Kadek Alhamdulillah Putra, absen 23. Perkenalkan, nama saya Gladys Faktriuliati, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Wandi Pastaliana, nomor absen 44. Perkenalkan, nama saya Igede Sampai Luna, nomor absen 8. Selamat menyaksikan video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Mari kurangi limbah dan buat kamarmu indah. Perkenalkan, nama saya Wandi Pastaliana, nomor absen 43. Kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua usaha yang baru kami dirikan yang bernama Elysian. Nah, apa sih Elysian itu? Elysian diambil dari bahasa Yunani yang berarti cantik, menawan, dan juga kreatif. Nah, harapan kami adalah kami dapat mengolah limbah hasil pembuangan, khususnya limbah plastik, menjadi suatu produk yang cantik, menawan, dan tentunya bervalue dengan menggunakan kreativitas kami. Untuk produk perdana kami beri nama Lotus Candle Holder. Kenapa kami memilih tema bunga lotus sebagai produk perdana kami? Adalah karena bunga lotus sendiri identik dengan kata cantik dan bentuknya yang unik. Nah, dengan ini harapan kami adalah produk kami dapat melekat pada hati masyarakat, khususnya target konsumen kami, yaitu para remaja. Sekian pengenalan produk usaha kami. Selanjutnya untuk analisis SWOT akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada analisis strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan mudah didapatkan karena bersumber dari limbah yang ada di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar belum ada penjual produk sejenis, sehingga peluang pasar lebih terbuka. Tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk membuat produk ini. Dan untuk bahan pendukung dapat dicari di toko alat tulis maupun perlengkapan kantor sekolah. Dan produk kami dapat berfungsi sebagai hiasan ruangan. Selanjutnya ada analisis weakness atau kelemahan dari produk kami. Yang pertama, produk kami susah untuk dikemas. Dan produk kami mudah rusak karena bagian bawah menggunakan kardus, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat produk ini, dan dukungan finansial kurang serta produk yang mudah terbakar. Analisis yang ketiga adalah opportunity atau peluang usaha. Yang pertama, dapat dipasarkan melalui sistem online seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan all shop lainnya. Karena banyaknya candle holder yang memiliki bentuk yang itu-itu saja, maka kami mengusulkan candle holder dengan desain yang lebih menarik. Dan berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintahan dalam penanganan limbah sampah, maka tercipta 3R, yaitu recycle, reduce, dan reuse, yang menyebabkan bahan kerajinan dari bahan limbah menjadi tren dalam penggunaan kembali limbah sampah. Dan analisis yang terakhir ada analisis threats atau ancaman bagi produk kami. Yang pertama ada produk kompetitor yang cenderung lebih menarik dari produk kami. Dan yang kedua, apabila memesan dari tempat yang cukup jauh, dapat dikenakan ongkos kirim yang mahal. Serta konsumen penyuka produk sejenis ini cukup minim. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan poin-poin penting dari ide, tujuan, dan juga peluang usaha dari usaha Elysian. Yang pertama, yaitu adalah ide dari usaha Elysian sendiri. Kami terinspirasi dari banyaknya jumlah sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Dan tentunya di lingkungan sekitar kami kerap kali dijumpai sampah anorganik berupa sendok plastik yang berserakan tanpa pengolahan yang benar. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk mengolah sendok bekas tersebut menjadi kerajinan kreasi tempat lilin berbahan dasar sendok bekas. Kedua, itu adalah tujuan dari
usaha Elysian itu adalah untuk mengolah limbah sendok bekas ataupun limbah anorganik tersebut menjadi suatu produk yang memiliki nilai guna, memiliki nilai estetika, dan juga memiliki nilai jual sehingga dapat diperjualbelikan ke konsumen. Yang ketiga yaitu adalah peluang usaha. Adapun peluang usaha dari usaha kami yaitu yang pertama, berdasarkan masa depan. Berdasarkan masa depan atau peluang masa depan sendiri, jika pesanan ataupun produksi semakin meningkat, akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi warga di lingkungan sekitar tersebut. Sedangkan yang kedua adalah peluang berdasarkan masa kini. Apabila kita mampu mengolah limbah tersebut dengan baik dan benar, tentunya akan mengurangi sampah plastik yang ada yang awalnya menumpuk sehingga dapat berkurang meskipun belum dalam jumlah yang banyak dalam pengurangan sampah plastik tersebut. Berikut olahan bahan yang kami pergunakan dalam pembuatan kerajinan kreasi tempat ini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai sumber daya usaha. Sumber daya usaha seringkali dikenal dengan 6M. Apa saja itu 6M dan apa saja sih yang terdiri dari 6M? 6M sendiri terdiri dari man, money, material, method, design, dan juga market. Di sini saya akan membahas mengenai man dan juga money. Yang pertama itu adalah man. Man sendiri itu adalah manusia, yang dimana sebagai faktor terpenting dalam melaksanakan suatu usaha. Dalam usaha kami, yang menjadi man di sini adalah 5 anggota kami tentunya. Dan juga apabila pemproduksian produk ini terus meningkat ataupun terjadinya pesanan yang membludak, itu kami membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk membantu dalam proses pemproduksian. Karena itu kita dapat merekrut pekerja yang berasal dari lingkungan sekitar dari usaha kami untuk menjadi tenaga kerja kami tentunya. Yang kedua itu adalah money ataupun uang. Uang adalah penunjang terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini dikarenakan apabila suatu usaha tidak didasari atau tidak memiliki modal di awal, maka tidak dapat menjalankan usaha tersebut dengan baik. Dalam usaha kami mempergunakan modal yang kami punya terlebih dahulu untuk menjalankan pemproduksian produk. Apabila terdapat kekurangan dalam modal, kami akan mencari investor dan untuk membantu usaha kami. Sumber daya usaha method atau metode merupakan prosedur yang akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Penentuan metode dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dalam menentukan metode, perlu untuk mempertimbangkan sejumlah hal, mulai dari sasaran, fasilitas, penggunaan waktu, hingga biaya yang dikeluarkan. Mesin. Dengan adanya kemajuan teknologi, mesin memegang peranan penting untuk kehidupan manusia dan bahkan menggantikan posisi manusia. Namun, dalam pembuatan produk kami tidak menggunakan mesin dan murni hasil kerajinan tangan. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang material. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan diperlukan untuk melakukan produksi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil terbaik dibutuhkan kombinasi manusia yang ahli dalam bidangnya dengan material yang bagus. Material dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa material, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Dalam usaha kami menggunakan kombinasi dari bahan limbah dan beberapa barang yang sudah kami beli sebagai penunjang seperti lem dan hiasan. Market atau pasar merupakan tempat sebuah usaha menyebarluaskan informasi mengenai produknya. Pemasaran produk ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pemasaran, produk akan diketahui. Pasar pun akan menerima produk yang dibuat, lalu terjadilah transaksi. Dalam usaha kami akan memasarkan produk kami melalui media sosial dan website milik usaha kami. Pembeli dapat memilih variasi warna atau bentuk yang diinginkan langsung pada website kami. Lalu selanjutnya adalah perencanaan administrasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja usaha yang dijalankan. Berikut ini saya melampirkan perencanaan administrasi dari kelompok kami. Yang pertama ada mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat usaha atau situ, dan surat izin HO atau untuk lingkungan. Situ atau HO umumnya dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan atau HO mewajibkan pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain. Yang pertama, meminta izin tertulis dari tetangga. Setelah diketahui RT dibawa ke kelurahan dan kecamatan, lalu selanjutnya dibawa ke kota dan kabupaten untuk memperoleh situ atau HO. Dan yang keempat adalah membayar biaya izin dari registrasi. Yang kedua adalah membuka rekening bank. Membuka rekening bank adalah suatu prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi beberapa formulir pendaftaran. Isi formulir pendaftaran antara lain adalah yang pertama, pemilik kegiatan usaha, alamat, nama pengurus, alamat dan pengenal pengurus, tanggal mulainya usaha, dan nama referensi. Lalu yang ketiga adalah AMDAL atau singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL sendiri adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem diantaranya adalah yang pertama, jenis usaha pengelolaan lahan dan bentang alam. Yang kedua adalah jenis usaha eksploitasi sumber daya alam, baik yang terperbarui maupun yang tidak. Lalu yang ketiga adalah usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi sosial dan budaya. Lalu yang keempat adalah jenis usaha yang proses dan kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan alam, dan kemerosotan sumber daya alam. Lalu yang kelima adalah jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Dalam usaha kami menggunakan limbah dari lingkungan yang tidak menggunakan mesin, yang tidak menimbulkan pencemaran. Maka hasil analisis dapat bahwa kegiatan kami tidak memberikan akibat yang cukup besar bagi lingkungan. Apabila kedepannya jumlah produksi naik dan terdapat limbah sisa kerja seperti gagang sendok dan sisa potongan-potongan kain ataupun kardus, maka kami akan bekerja sama dengan bank sampah untuk mengelola limbah yang kami hasilkan. Lalu yang keempat adalah penetapan besarnya retribusi. Surat izin usaha perdagangan (SUUP) adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya adalah pengurusan pajak. Pada umumnya, yang diwajibkan daftar dan mendapatkan NPWP adalah badan yang memiliki subjek pajak penghasilan, yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD, orang atau perorangan wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak atau PKTP. Selanjutnya adalah perhitungan hari. Diasumsikan jumlah unit yang diproduksi adalah 1 unit dan keuntungan yang diinginkan adalah 20%. Total biaya yang kami gunakan untuk menghasilkan produk ini adalah Rp58.000 dan ditambah dengan keuntungan 20%, maka harga jual untuk produk ini adalah Rp70.000. Demikian harga dari bahan-bahan yang kami gunakan ditampilkan pada PPT di sebelah ini. Perencanaan pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah proses untuk mendistribusikan atau menjual produk atau jasa ke dalam sebuah pasar.
Atau dapat dikatakan, pemasaran adalah proses manajemen yang bertanggung jawab terhadap identifikasi, antisipasi, serta pemenuhan kebutuhan konsumen dan dalam waktu yang bersamaan sekaligus menciptakan keuntungan bagi usaha yang dijalankan. Berikut ini saya akan sedikit memaparkan tentang beberapa jenis kegiatan promosi untuk usaha kami. Untuk usaha kami akan memilih menggunakan cara pengiklanan atau advertising dengan membuat iklan, kemudian memasarkannya di media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Kemudian, target konsumen kami adalah laki-laki dan perempuan berusia 14-18 tahun dan produk kami ini untuk golongan menengah ke atas. Adapun tujuan pemasaran kami adalah yang pertama, untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk yang kami buat. Yang kedua, untuk mencari pembeli sebanyak-banyaknya dan untuk menambah keuntungan usaha kami. Selanjutnya, taktik usaha yang kami gunakan adalah pemasaran yang dilakukan dengan membuat iklan dan memasarkan produk lewat sosial media juga melalui Instagram maupun TikTok. Kami juga akan membuat website usaha kami agar memudahkan pembeli untuk memesan produk yang diinginkan. Presentasi dari kelompok kami ucapkan terima